Hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan, judulnya adalah Absolute Faith atau iman absolut. Seperti apa itu? Kita baca terlebih dahulu 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ditulis begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Sampai di situ dulu. Jadi Anda harus ngerti ini, janji firman Tuhan, semua yang lahir dari Allah. Buat saudara yang merasa sudah lahir baru, artinya sudah lahir dari Allah. Maka kita itu diberi kuasa untuk mengalahkan dunia. Bukan dikalahkan dunia, tapi mengalahkan dunia. Mengalahkan iblis, mengalahkan godaan dosa, mengalahkan tantangan dan masalah, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan dunia. Amin. Jadi Anda yang sedang menghadapi tantangan dan masalah apapun itu, dengarkan baik-baik. Semua yang lahir dari Allah diberi kuasa untuk mengalahkan dunia. Mari kita lanjutkan, ditulis begini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Jadi ternyata orang-orang yang sudah lahir dari Allah bisa mengalahkan dunia. Rahasianya adalah iman kita. Itu sebabnya hari ini saya akan bicara tentang iman. Dan saya ingin ajak saudara, tantang saudara untuk mengupgrade iman saudara jadi iman absolut. Karena iman absolut itulah iman yang akan mengalahkan dunia. Oke, apa artinya iman absolut? Iman absolut adalah iman percaya yang mutlak. Dan tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada kebimbangan sedikit pun. 100% percaya firman Tuhan. Ya dan amin. Tidak peduli situasi seperti apapun. Tidak peduli seberbeda apapun dengan fakta jasmani di lapangan. Tetapi kita tetap percaya firman Tuhan. Itu iman yang mutlak dan iman yang seperti itu yang akan mengalahkan dunia. Doa saya mulai hari ini iman saudara, iman yang mutlak, iman yang mengalahkan dunia. Oke, kita perlu punya iman yang mutlak. Nah, iman itu mutlak bagi manusia roh kita. Sama seperti bernafas, itu mutlak bagi manusia jasmani kita. Betul? Ya, Anda mau dalam kondisi seperti apapun, saudara tetap perlu nafas kan? Karena itu mutlak. Anda sedang kerja, Anda nganggur, Anda harus nafas. Saudara sehat, saudara sakit, Anda tetap harus nafas. Anda bahagia, Anda baru sedih, tetap juga harus nafas. Ada masalah, nggak ada masalah, lagi enak, lagi nggak enak, Anda tetap harus nafas. Kenapa? Karena nafas itu mutlak. Seharusnya seperti itu juga iman kita. Kondisinya mau seperti apapun, baik tidak baik, mau sehat sakit, mau dalam kondisi banyak tekanan atau sedang mengalami kemenangan. Saya mau katakan sama saudara, tetap berdiri teguh di dalam iman, tetap miliki iman yang mutlak, tetap percaya 100% di dalam firman Tuhan, di dalam janji Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Maka Anda akan melihat firman-Nya ya dan amin. Dan firman itu akan dinyatakan dalam hidup saudara. Oke, jadi iman absolut ini akan memberi kita kekuatan dan bahkan memampukan kita untuk bisa finish strong. Kita baca 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Rasul Paulus ngomong begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Nah, Anda harus ngerti. Imannya Rasul Paulus ini sudah sampai dalam
level iman absolut. Itu sebabnya tantangan apapun yang dia hadapi dalam kehidupannya, dia tetap percaya. Mau menghadapi aniaya seperti apapun yang terjadi, dia tetap bersaksi. Dia tetap memberitakan Injil. Mau dipenjara, mau diancam, mau dilempari batu, mau mengalami kapal karam, mau dikhianati, mau difitnah. Tidak ada yang bisa memisahkan Rasul Paulus dari kasih Allah. Dia terus maju, dia terus melayani Tuhan, dia terus memperluas kerajaan Allah. Kenapa? Karena imannya iman absolut. Dan iman absolut memberikan dia kekuatan untuk tetap maju. Tanpa iman yang absolut, begitu diancam sedikit, waduh takut, Paulus berhenti bersaksi. Begitu ngalami, wah dilempari batu, wah ini resiko besar di penjara, langsung berhenti untuk melayani, berhenti untuk membangun gereja. Artinya imannya masih berubah-ubah. Beda dengan imannya Rasul Paulus. Imannya mutlak. Gak peduli situasi apapun. Gak peduli keadaannya bagaimanapun. Dia tetap maju. Dia tetap percaya. Doa saya iman mutlak yang seperti itu. Iman absolut yang seperti itu. Mulai hari ini dibangkitkan dalam hati saudara. Jadi ini yang saya rindukan. Kita semua jemaat keluarga Allah. Imannya di-upgrade. Jadi iman absolut. Nah itu sebabnya saya mau membagikan kepada kita 4 kunci membangun iman absolut. Oke. Nomor 1. Jangan goyah ketika musim kehidupan berubah. Yang namanya musim kehidupan itu selalu berganti. Kita akan selalu masuk dalam fase berikutnya di dalam kehidupan kita. Tapi saya mau ajak saudara, tantang saudara, walaupun musim kehidupannya berubah, tetapi komitmen saudara sama Tuhan, cinta saudara sama Tuhan, ketaatan saudara sama Tuhan tidak berubah, bahkan tambah dalam, tambah berakar, tambah kuat, tambah kokoh. Itu iman yang absolut. Sebagian orang ketika musim kehidupannya berganti, terus imannya jadi kendur. Itu yang saya sebut dengan iman relatif. Jadi menyesuaikan dengan keadaan. Coba berapa banyak anak muda waktu SMP, SMA, sangat on fire, sangat bersemangat, rohnya berkobar-kobar, wah cinta Tuhan luar biasa. Begitu keluar kota, kuliah, langsung melempem, langsung undur, langsung berhenti melayani. Saya perhatikan juga ada orang-orang yang sudah menikah sebelum punya anak. Wah, luar biasa sekali. Giat melayani Tuhan, giat ibadahnya, giat melakukan semuanya untuk Tuhan. Tapi setelah dikasih anak, tiba-tiba ngilang tuh. Gak pernah nongol pelayanan, gak tahu dicari entah kemana. Jadi musim kehidupan berubah, komitmennya mulai turun. Ada berapa banyak orang ketika belum apa-apa, ketika masih nol, cinta Tuhannya menggebu-gebu. Percayanya dan mengandalkan Tuhannya luar biasa. Bayar harganya hebat sekali. Tapi setelah diangkat, setelah diberkati Tuhan, malah lupa. Bukannya cinta Tuhan, malah cintanya cinta harta, cintanya cinta uang. Saya mau ajak saudara mulai hari ini ambil komitmen. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, musim kehidupan berganti seperti apapun, tambah lama iman kita, tambah kokoh, tambah teguh di dalam Tuhan. Miliki iman yang absolut. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini nasihat firman Tuhan ya, tolong dengarkan. Berdirilah teguh, jangan goyah. Saya ulangi sekali lagi ya. Buat saudara yang sedang mengalami pergantian musim kehidupan. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan kadang giat, kadang tidak. Jangan sebelum musim babak sebelumnya Anda giat, tapi setelah dibawa ke babak berikutnya Anda berhenti. No.
Alkitab ngomong, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam bersaksi, dalam menyelamatkan jiwa, dalam melayani Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke, jadi terima baik-baik nasihat firman Tuhan ini, berdirilah teguh, jangan goyah. Apapun yang terjadi, musim kehidupan berubah seperti apapun, Anda tetap setia sekali mengiring Yesus sampai akhir nafas kita milik Yesus. Amin. Anda disembuhkan atau Anda belum disembuhkan, Anda tetap berdiri dalam iman dengan teguh bahwa oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Jadi itu yang namanya iman yang teguh. Entah saudara tetap ada di kota saudara sekarang ini, atau Tuhan bawa saudara ke kota yang lain, pindah ke kota yang lain untuk kerja, untuk kuliah, apapun tujuannya. Tapi saya mau ngomong sama saudara, pelayanan saudara, Anda harus tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan berhenti, dimanapun Tuhan menempatkan saudara, tetap melayani, tetap bersaksi, tetap selamatkan jiwa. Oke, jadi musim mau berganti seperti apapun, pandemi atau tidak pandemi, kita tetap komitmen 100%. Kita tetap berbuah lebat buat kerajaan Allah. Itu iman absolut. Ada satu hamba Tuhan yang luar biasa, yang saya kagumi, namanya adalah John Gillett. Tuhan pakai orang ini untuk bergerak di dalam kesembuhan ilahi itu secara spektakuler sekali. Pada zamannya, ya. Nah, orang ini punya iman yang absolut di dalam mempercayai kuasa kesembuhan ilahi dari Tuhan. Jadi dia tetap percaya kondisinya apapun, bahwa oleh bilur-bilur Kristus, di dalam nama Kristus ada kesembuhan. Jadi ketika dia berdoa untuk kesembuhan terjadi, dia percaya pasti sembuh. Makanya kalau saudara berdoa untuk kesembuhan terjadi, jangan semoga sembuh. Kalau semoga sembuh gak ada kuasa. Kalau doa pasti sembuh. Dalam hati harus percaya pasti sembuh. Terus kalau orang lain tanya, lah kalau kita sudah percaya pasti sembuh, tapi kenyataannya gak sembuh gimana? Buat John Gillett saudaraku, dia lebih memilih seandainya gak sembuh pun, dia harus mati pun, dia lebih baik mati ya, tapi dalam keadaan tetap percaya kesembuhan itu, kuasa kesembuhan Tuhan, daripada hidup tapi kehilangan imannya. Imannya jadi rontok, jadi meragukan dan mempertanyakan kuasa kesembuhan Tuhan. Itu sebabnya imannya iman yang absolut. Jadi dia percaya dengan kuasa kesembuhan Tuhan, tidak tergantung sembuh apa tidaknya. Tidak tergantung kondisi kesehatannya membaik atau memburuk. Apapun kondisinya, dia percaya oleh bilur-bilur Kristus sudah sembuh. Jadi seperti itulah harusnya kita percaya. Iman yang absolut. Mau situasi berubah seperti apapun, musim kehidupan berubah seperti apapun, tetap percaya. Hari ini saya ajak saudara komitmennya sama Tuhan, imannya sama Tuhan seperti itu. Jadi bukan situasional, bukan relatif, tapi absolut. Iman yang absolut. Kalau saudara mau jadi berkat, jadi berkatnya absolut. Mau kondisinya memungkinkan, mau kondisinya kondusif, kondisinya tidak kondusif, kondisinya penuh tantangan, tetap jadi berkat. Oke. Mau berbuat baik itu harus absolut. Jangan berbuat baik kalau dia baik sama saya. Begitu dia jahat, berapa banyak orang langsung berubah jadi jahat. Itu berarti berbuat baiknya relatif. Jadi pelaku firman-Nya masih relatif. Kita harus bertumbuh sampai di dalam titik iman kita absolut. Mau dia baik, mau dia jahat. Alkitab ngomong jangan jemu-jemu berbuat baik. Mari kita tetap komit berbuat baik. Bukan karena orang lain baik atau enggak baik. Tapi karena firman Tuhan memerintahkan kita berbuat baik. Itu iman yang absolut. Jadi mulai hari ini saya tantang sekali lagi kita upgrade iman kita jadi iman absolut. Itu nomor 1. Tidak peduli musim kehidupannya seperti apa. Berdiri teguh di dalam iman. Yang kedua, fokus mengejar perkara di atas.
bukan perkara di bawah. Kalau kita mau iman kita bertumbuh jadi iman yang absolut, fokusnya sama perkara di atas, bukan perkara di bawah. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tahu nggak saudara, bahwa iman kita itu bertumbuhnya ketika fokusnya benar. Fokus saudara sama Tuhan, sama firman Tuhan, sama perkara di atas, imanmu otomatis bertumbuh. Tapi begitu fokusnya berubah sama perkara di bawah, perkara lahiriah, susah sekali iman kita bertumbuh. Karena iman kita jadi relatif, berubah-ubah tadi. Tergantung yang kita lihat secara jasmani. Jadi kalau kita mau iman kita bertumbuh jadi iman yang absolut, mulai hari ini ambil komitmen fokusnya sama perkara-perkara rohani. Fokusnya sama perkara-perkara di atas. Fokus sama Tuhan. Ayo kita baca 2 Timotius 4 ayat 10 bagian A saja. Ini yang terjadi kalau orang gak fokus sama perkara di atas ya. Ditulis begini. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Jadi ada anak muda yang namanya Demas, tadinya sangat cinta Tuhan, selalu ikut menyertai Paulus dimanapun melayani, luar biasa sekali. Tapi sampai di satu titik, tiba-tiba dia resign dari pelayanan. Dia mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena Paulus ngomong, Demas ini sudah berubah. Tadinya cinta Tuhan, sekarang cinta dunia. Tadinya fokusnya perkara di atas, sekarang fokusnya perkara di bawah. Tadinya memulai dalam roh, sekarang mengakhiri dalam daging. Ini harus jadi peringatan buat kita semua, termasuk saya. Sementara saya memulai melayani Tuhan ini, saya mulai dengan satu komitmen. Panggilan Tuhan. Dan sungguh-sungguh hidup dedikasi untuk Tuhan. Dan jangan sampai sementara Tuhan terus bawa maju, hati saya mulai berubah dari yang tadinya fokus sama Tuhan, sekarang fokus sama dunia. Fokus sama yang jasmani lahiriah. Saya ajak saudara hari ini, ayo kita luruskan fokus kita. Luruskan mata kita. Tidak tertuju pada perkara yang di bawah. Tapi mulai hari ini mata kita tertuju pada perkara di atas. Fokusnya sama Tuhan. Fokusnya menyenangkan hati Tuhan. Jangan tukarkan iman saudara dengan semangkok sup kacang merah yang kayaknya nikmat untuk sesaat, untuk sementara, untuk di dunia saja, tapi membuat kita kehilangan panggilan Tuhan dalam hidup kita, membuat kita kehilangan pengurapan Tuhan, membuat kita kehilangan rencana Tuhan, membuat kita kehilangan janji Tuhan. Gara-gara fokus sama perkara di bawah seperti Demas. Dia dapat yang jasmani, tapi dia kehilangan yang rohani. Dia kehilangan yang ilahi. Akhirnya dia kehilangan segalanya. Mulai hari ini fokus saudara. Ayo kita arahkan lagi. Yang tadinya sempat menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Yang tadinya fokusnya sempat hanya urusan-urusan yang duniawi. Mulai sekarang lebih dari semuanya itu fokus sama Tuhan. Oke, saudara jangan pilih semangkuk sup kacang merah. Pilihnya Tuhan. Pilihnya iman. Maka iman saudara akan bertumbuh. Ya, jadi iman absolut. Dan kalau saudara pilih Tuhan, fokus sama perkara di atas, sama kerajaan Allah. Ingat baik-baik. Matius 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya yang kita nggak fokus itu ditambahkan kepada kita. Tapi syaratnya fokus sama kerajaan Allah. Nanti semua yang gak fokus, yang dicari bangsa-bangsa yang lain, yang tidak mengenal Allah, Allah yang nambahin ke kita. Itu paling indah. Jadi bukan kita gak boleh dapat semuanya itu. Karena kita ngomong Allah yang menambahkan semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi fokusnya kita benar terlebih dahulu. Fokusnya kita Tuhan, fokusnya kita perkara rohani, fokusnya kita adalah perkara di atas. Itu iman yang absolut. Yang kedua. Sekarang yang ketiga, bagaimana kita
membangun iman yang absolut. Yang ketiga, menolak kecewa. Oke, saya perhatikan ada banyak orang tidak bisa mengembangkan imannya. Imannya rontok, imannya kempis, imannya jadi kering gara-gara kecewa. Tadinya imannya luar biasa, begitu hatinya kecewa, kena itu hati, kecewa. Terus kemudian imannya jadi kering. Ada berapa banyak orang Kristen yang kecewa dengan pemimpin rohaninya, dengan pendeta, atau dengan sesama pelayan Tuhan, sesama orang Kristen. Ada berapa banyak orang yang mundur gara-gara melihat hamba Tuhan harusnya jadi teladan, tapi kok malah jatuh di dalam perjinahan. Ada berapa banyak orang yang jadi kecewa ngelihat penyanyi rohani, tadinya dipakai Tuhan, terus malah ninggalin Tuhan untuk dunia, hanya ngejar harta, popularitas, sementara. Ada berapa banyak orang yang kecewa karena merasa kok tidak seperti ini, tidak seperti itu, tidak seperti yang diharapkan, pelayanan kok begini. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, kalau kita izinkan kecewa itu terus ada dan berakar dalam hati kita, iman kita akan kering. Gak ada orang yang dengan kecewa mengembangkan imannya, no way. Dengan kecewa jadi raksasa rohani, no way. Kecewa itu mesti disingkirin dulu. Yang paling parah ada sebagian lagi bukan hanya kecewa sama manusia, kecewanya sama Tuhan. Anda bayangin. Gara-gara merasa Tuhan tidak menjawab doanya, Tuhan tidak menyembuhkan sakit penyakit, Tuhan tidak memulihkan keluarganya, Tuhan tidak memberkati dia, terus kecewa. Dan akhirnya ya sudah, meninggalkan Tuhan, undur dari ibadah, undur dari persekutuan pribadinya sama Tuhan. Ada juga yang merasa kecewa karena merasa sudah menabur, tapi kok tidak ada tuaian yang datang. Tidak kunjung tiba tuaiannya. Ada yang kecewa sama Tuhan. Kenapa kok mengizinkan orang yang dikasih, yang sangat dekat terus meninggal. Saya sudah berdoa kok. Saya sudah percaya kok. Saya sudah melakukan semua yang disuruh kok. Tapi kenapa akhirnya meninggal terus kecewa. Ya. Ada berapa banyak orang yang kecewa karena akhirnya mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Dan mempertanyakan di mana kuasa Tuhan. Di mana janji berkat Tuhan. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, kalau kita kecewa, akhirnya kita yang rugi, imannya yang akan remuk, imannya yang kandas. Saya berdoa, mulai hari ini imanmu gak pernah turun, mulai hari ini imanmu tambah kuat, imanmu tambah teguh, imanmu tambah kokoh, imanmu di-upgrade jadi iman yang absolut. Karena itu, mari kita persenjatai diri kita dengan pola pikir anti kecewa. Kenapa saya ngomong pola pikir anti kecewa? Karena saya perhatikan sama-sama ngalami hal yang sama. Yang satu bisa kecewa luar biasa sama Tuhan, kecewa sama sesama. Tapi yang satu fine-fine aja, no problem. Mengalami semuanya itu malah bertumbuh rohaninya, malah tambah percaya sama Tuhan. Jadi bukan yang dialami itu yang membuat seseorang bisa kecewa, nggak kecewa. Tapi pola berpikirnya, cara kita berpikir menentukan kita kecewa apa tidak kecewa. Mulai hari ini sadarilah, kecewa itu adalah pilihan. Orang lain boleh saja mengecewakan kita, tapi kita boleh memilih untuk tidak kecewa. Oke, karena kecewa adalah pilihan. Dan jangan lupa, bukan hanya orang lain yang mengecewakan kita. Anda harus ingat juga, harus fair juga. Kita pun sering mengecewakan orang lain. Orang lain berharap seperti ini sama kita, kita nggak bisa seperti itu. Mereka kecewa. Jadi bukan hanya kita kecewa sama orang lain juga kecewa sama kita. Sama-sama bis kota dilarang saling mendahului. Jadi sama aja. Ngapain kita kecewa? Mulai hari ini daripada Anda kecewa, pilih mengampuni. Pilih untuk berbesar hati. Pilih untuk fokus dan berharap hanya sama Tuhan. Karena manusia mengecewakan termasuk kita. Jadi jangan mau kecewa. Pilih menolak kecewa, pilih mengasihi, pilih mengampuni.
Bagaimana kalau kecewanya kita sama Tuhan? Saya mau ngomong sama saudara begini. Ya coba Anda renungkan. Lebih berhak Tuhan kecewa sama kita daripada kita berhak kecewa sama Tuhan. Buat yang merasa berhak kecewa sama Tuhan karena sudah ini, sudah itu. Kok Tuhan begini, begitu. Kok Tuhan tidak begini dan begitu. Terus kita kecewa. Tolong pikir ulang. Sudahkah engkau mati bagi Kristus? Sudahkah engkau memberikan tubuhmu dan darahmu bagi Kristus? Kalau belum, masih kejauhan. Jauh lebih berhak Tuhan kecewa sama kita daripada kita yang kecewa sama Tuhan. Jadi buat saya, secara pribadi, kalau saya doa, saya punya pengharapan sama Tuhan. Dan doa saya dikabulkan sama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi gimana kalau doa kita tidak dikabulkan sama Tuhan? Saya sadar bahwa Tuhan tidak berhutang apa-apa sama saya. Jadi dia tidak wajib untuk mengabulkan doa saya hanya karena saya datang berdoa dan minta Tuhan sesuatu. Tuhan tidak berhutang apa-apa sama saya. Jadi saya tidak pantas kecewa. Oke, bahkan kita harus ingat, Tuhan itu berdaulat penuh melakukan apa yang dia mau lakukan. Jadi dia tidak wajib mengikuti semua permintaan keinginan kita. No, dia berdaulat penuh melakukan yang dia mau lakukan. Dia berhak penuh mau menjawab doa kita, mau tidak menjawab doa kita. Allah berdaulat. Jadi mulai hari ini, kalaupun doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Saya secara pribadi, kalau doa saya nggak dijawab sama Tuhan, saya tetap ngomong, Tuhanku baik, rencananya indah, rencananya indah adanya, dan aku percaya apa yang dia kerjakan adalah yang terbaik. Jadi kalau kita berani ngomong seperti itu, mungkin untuk sementara ini kita nggak ngerti kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kalau kita punya iman seperti itu, Anda akan melihat dalam hidupmu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tolak kecewa, buang kecewa. Maka imanmu akan tumbuh kembali. Imanmu bisa mekar kembali. Jadi iman yang absolut. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Untuk kita membangun iman yang absolut. Yang keempat, kembangkan iman sekalipun. Kita baca Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk ngomong begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya sebut imannya Habakuk ini iman sekalipun. Ada banyak orang yang imannya masih di tahap iman jikalau. Itu iman yang levelnya paling rendah. Doa saya hari ini kita semua bertumbuh jadi iman sekalipun. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Hebatnya Habakuk tetap bersorak-sorai, tetap beria-ria, tetap mengucap syukur, tetap memuji Tuhan, tetap beribadah, tetap melayani, tetap memberikan yang terbaik, tetap setia. Itu iman yang absolut. Pertama kali saya diajari Tuhan tentang iman yang absolut ini adalah ketika Tuhan utus saya untuk merintis gereja di Jogja. Awalnya saya yakin percaya bahwa gereja yang saya rintis itu pasti bertumbuh, pasti maju. Wah, saya semangat sekali. Tapi fakta bicara lain. Gak peduli apapun yang saya lakukan, semua jurus sudah saya kerahkan, tapi gereja tetap tidak bertumbuh. Isinya masalah, isinya persoalan, isinya kesalahpahaman.
Saya capek sekali. Sampai di satu titik, saya sudah malas banget dan saya mau meninggalkan semuanya itu. Saya mau meninggalkan gereja itu. Saya mau meninggalkan perintisan gereja itu. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, ketika saya doa sama Tuhan, Tuhan ngomongnya sama saya, tetap setia. Pada waktu itu Tuhan suruh saya tetap setia menggembalakan gereja di Jogja. Walaupun kondisinya jauh berbeda dari pengharapan, tapi itu yang Tuhan ngomong. Dan itu jadi perenungan saya. Sampai di satu titik saya ngomong, iya Tuhan, aku mau setia. Jadi melayani Tuhannya, merintis gerejanya, semangatnya bukan cuma waktu optimis, waktu keadaan baik, waktu kondisi bisa maju. Tapi sekalipun keadaannya hopeless, sekalipun yang kita harapkan tidak terjadi, bahkan sebaliknya isinya masalah aja, tetap setia. Itu pertama saya belajar tentang iman sekalipun. Dari situ Tuhan bawa saya dalam berbagai macam perjalanan iman. Berbagai macam situasi yang lain. Ngalami banyak hal yang lain. Tapi yang awal itu tadi yang jadi bekal saya untuk terus mengembangkan iman sekalipun. Saya sudah ngalami yang namanya pelayanan di gereja kita, difitnah, disalah mengerti. Ngalami yang namanya gempa bumi, terus beberapa gedung kita sudah nggak bisa dipakai lagi. Kita melalui yang namanya kebakaran gereja, hangus semua, terbakar semuanya. Ya, kita ngalami yang namanya ditutup gereja, dipermasalahkan dalam perizinan. Kita ngalami yang namanya krismon, kita ngalami ini, ngalami itu. Tapi dalam semuanya itu Tuhan didik dan Tuhan latih saya untuk tetap konsisten. Melalui semuanya itu tetap cinta Tuhan, tetap memberikan yang terbaik, tetap menabur, tetap percaya sama Tuhan, tetap beribadah, tetap selamatkan jiwa, tetap memperluas kerajaan Allah. Jadi memperluas kerajaannya Allah bukan saat situasi kondusif aja. Saat situasi paling tidak kondusif pun tetap memperluas kerajaan Allah. Beribadahnya bukan saat kondisinya memungkinkan saja. Tapi saat kondisi paling berat sekalipun tetap komitmen beribadah. Taatnya sama Tuhan bukan cuma dalam kondisi yang indah saja, saat kelimpahan saja. Tapi saat menghadapi keterbatasan pun tetap taat. Itu iman sekalipun. Iman absolut. Dan doa saya iman yang seperti itu Tuhan impartasikan, Tuhan bangkitkan dalam hidup saudara. Saya berdoa mulai hari ini, iman kita iman yang kokoh. Saya mau ngomong sama saudara, saya nggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2022 ini. Tapi yang saya tahu, kalau jemaat keluarga Allah, imannya bertumbuh jadi iman absolut. Maka kita nggak khawatir, apapun boleh terjadi. Tapi kita tahu, Tuhan kita, Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dan kita aman dalam lindungan Tuhan. Keluarga JSM, thank you, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Di JSM sendiri kita punya berbagai macam konten. Yang pertama, kalau hari Minggu tentunya adalah khotbah-khotbah minggu saya di gereja keluarga Allah. Yang Anda bisa ikuti dan saya percaya itu akan membangun iman Anda. Yang kedua, setiap hari Selasa saya ada konten yaitu CSM Leadership, dikombinasikan dengan CSM Prophetic yang isinya adalah tentang kepemimpinan dan bagaimana memperbesar kapasitas kita, sekaligus rema-rema profetik yang saya terima dari Roh Kudus, yang saya percaya kalau kita bisa dapat rema yang dari Tuhan, itu akan membawa kita mengalami terobosan rohani yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah konten pembacaan Alkitab audio yang bisa Anda pakai untuk pengantar saudara saat teduh. Sementara Anda dalam posisi doa, dalam posisi
fokus sama Tuhan, Anda mendengarkan ayat-ayat itu dibacakan. Dan kemudian Anda bisa mengaminkannya. Anda juga bisa ikut memperkatakan ayat-ayat tersebut. Dan bahkan dengan iman Anda menerimanya di dalam kehidupan saudara. Saya percaya kalau ini saudara lakukan, Anda akan dibawa untuk mengalami dimensi pertumbuhan rohani yang jauh lebih pesat daripada sebelumnya. Itu sebabnya saya mau ajak kita semua, ayo subscribe di channel CSM dan juga like, sharekan video-video yang ada di CSM supaya sebanyak mungkin orang yang diberkati. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati.